Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede SEAK MSI selaku pembimbing utama, Ibu Putu Riesti Masdiantini SEMSI selaku pembimbing pendamping, Bapak Dr. Imade Pradana Adiputra SESHMSI selaku penelahah. Baik, perkenalkan, saya Niluh Sukadi dengan NIM 19170512115, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Kebijakan Dividen dan Earning per Share terhadap retur saham, studi empiris pada perusahaan IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Baik, pertama ada latar belakang yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian karena adanya fenomena, yaitu di mana perkembangan tahunan Bursa Efek Indonesia atau BEI meningkatkan jumlah saham yang diperdagangkan dan bahkan volume perdagangan saham. Hal tersebut didukung oleh pemerintah yang telah membuka peluang dan memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investor yang membeli saham tentunya memiliki keinginan untuk mendapatkan retur atau keuntungan yang tinggi. Retur adalah hasil atau pendapatan dari sekuritas atau investasi modal yang jumlahnya dinyatakan sebagai bunga tahunan. Di era globalisasi ini, pasar modal memegang peranan penting dalam menjamin kelangsungan hidup pelaku usaha, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana jangka panjang untuk membiayai operasional usahanya. Dengan memperdagangkan sahamnya di pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk menjamin kelangsungan operasi dan kesempatan untuk mengembangkan perusahaan. Retur saham adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi. Laba perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan modal pembentukan laba. Dapat dikatakan bahwa laba adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menjual saldo dan ekuitas. Earning per share atau EPS adalah laba bersih per saham yang dapat dicapai perusahaan dalam usahanya. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditanam untuk penambahan modal. Identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada keinginan investor untuk mendapatkan retur atau keuntungan yang tinggi dalam investasi saham. Yang kedua, adanya berbagai faktor yang mempengaruhi retur saham. Yang ketiga, ketidakpastian dalam menentukan retur saham dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham yang dapat naik dan turun dengan sangat cepat. Yang terakhir, investor harus berhati-hati dalam berinvestasi dan mengumpulkan informasi tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi karena perkembangan bursa efek Indonesia yang pesat.
Pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian dapat berfokus pada apa yang ingin diteliti lebih dalam. Berdasarkan pada identifikasi masalah, maka masalah dibatasi pada hal yang berkaitan dengan profitabilitas, kebijakan dividen, dan earning per share terhadap retur saham pada perusahaan IDX 80. Rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap retur saham pada perusahaan IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua, bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap retur saham pada perusahaan IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Yang ketiga, bagaimana pengaruh earning per share terhadap retur saham pada perusahaan IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap retur saham pada perusahaan IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap retur saham pada perusahaan IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh earning per share terhadap retur saham pada perusahaan IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dari penelitian lain yang akan melakukan penelitian berhubungan dengan masalah yang sama, sehingga penulis juga berharap dapat memberikan suatu manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu yang pertama, bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan tentang pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, dan earning per share terhadap retur saham. Yang kedua, ada bagi Bursa Efek Indonesia dan analisis pasar modal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Bursa Efek Indonesia dan analisis pasar modal sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada calon investor untuk berinvestasi pada perusahaan indeks saham. Yang ketiga, bagi perusahaan pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau feedback serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana kontribusi perusahaan dalam mengungkap retur saham. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengungkapan retur saham atau tingkat kepedulian perusahaan di Indonesia terkait dengan retur saham. Kajian teori, teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal berupa informasi kepada publik. Informasi yang diberikan tidak hanya berupa laporan keuangan, tetapi juga berupa informasi mengenai kebijakan perusahaan maupun informasi lainnya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Signalik teori merupakan cara pandang pemegang saham tentang peluang perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang, di mana informasi tersebut diberikan oleh manajer perusahaan kepada para pemegang saham.
Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Profitabilitas sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan modal kerja perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan yang dimiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif kecil karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai sebagian besar pendanaan. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Profitabilitas digunakan menggambarkan seberapa besar penggunaan nilai atas saham yang dimiliki. Return on Asset atau ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena rasio tersebut mewakili pengembalian atas aktivitas perusahaan. Cara pengukuran Return on Asset sebagai berikut. Return on Asset atau ROA sama dengan laba bersih per total aset dikali 100%. Kebijakan dividen sering dipandang sebagai sinyal bagi investor ketika mengevaluasi pendapatan perusahaan, karena kebijakan dividen dapat berdampak pada harga saham perusahaan. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk membiayai investasi masa depan. Dividen Payout Ratio atau DPR merupakan komitmen manajemen untuk membagikan kinerjanya untuk para pemegang saham. Dividen Payout Ratio atau DPR dihasilkan dari perbandingan antara dividen per share atau DPS dengan earning per share. Rasio dividen dapat dirumuskan sebagai berikut. DPR sama dengan dividen per lembar saham per laba per lembar saham dikali 100%. Earning per share atau EPS adalah perbandingan laba bersih setelah pajak untuk tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan. EPS menggambarkan jumlah laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada seluruh pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi laba per saham yang akan diterima investor, karena besar kecilnya laba per saham dipengaruhi oleh laba perusahaan. Earning per share dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EPS sama dengan pendapatan setelah pajak per jumlah saham yang beredar. Retur saham. Retur saham adalah tingkat keuntungan yang diterima investor dari investasi saham mereka. Konsep retur adalah semakin tinggi retur yang diharapkan, maka semakin besar resiko yang diterima. Dan semakin rendah retur yang diharapkan, maka semakin rendah resiko yang diterima. Sehingga dapat dikatakan retur memiliki hubungan positif dengan resiko. Retur dapat dirumuskan sebagai berikut. Retur sama dengan PT dikurangi PT-1 mana PT-1 dikali 100%. Kajian hasil penelitian yang relevan. Purba dan Marlina 2019, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap retur saham. Sutriani 2014, return on asset debt to equity ratio cash ratio tidak berpengaruh pada retur saham. Aisyah dan Mandala 2016, EPS memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap retur saham.
Almira dan Biagustini 2020, return on asset, return on equity, dan earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Devi dan Artini 2019, ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Fitri 2017, kebijakan dividen, DPR, leverage perusahaan, DER, profitabilitas, ROE, baik secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap return saham. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini terdiri dari 3 jenis variabel independen, X, yaitu profitabilitas, kebijakan dividen, dan earning per share, serta 1 jenis variabel dependen, Y, yaitu return saham. Hipotesis penelitian. H1, profitabilitas berpengaruh positif terhadap return saham. H2, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap return saham. H3, earning per share atau EPS berpengaruh positif terhadap return saham. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Tempat penelitian yang diambil penulis dilakukan pada saham yang termasuk ke dalam indeks IDX 80 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Waktu penelitian. Waktu penelitian merupakan lama waktu yang digunakan peneliti mulai dari penyusunan rencana penelitian sampai dengan penyusunan laporan penelitian selesai dilakukan. Rancangan penelitian. Penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian menyajikan hasil analisis. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah 80 perusahaan yang termasuk dalam indeks IDX 80 pada tahun 2019 sampai 2021. Sampel, metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Kriteria dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut. Perusahaan yang akan dijadikan sampel masuk dalam daftar IDX 80 periode tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua, yaitu perusahaan selalu membagikan dividen selama periode penelitian tahun 2019 sampai 2021. Nah, dari kriteria tersebut didapatkan 39 perusahaan selama 3 tahun menjadi 117 data sampel. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan sustainability report yang telah dipublikasikan pada tahun 2019 sampai 2021. Sumber-sumber data diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu perpustakaan dan dokumentasi. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel dependen. Yang pertama itu ada return saham. Pendapatan yang diterima pemegang saham dalam bentuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Indikator return sama dengan PT dikurangi PT min 1 per PT min 1 dikali 100%. Variabel independen. Yang pertama ada profitabilitas. Rasio untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.
Indikator ROA sama dengan laba bersih per total aset dikali 100%. Yang kedua ada kebijakan dividen. Keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan untuk penambahan modal untuk membiayai investasi masa depan. Indikator DPR, dividen per lembar saham, per laba per lembar saham dikali 100%. Yang terakhir ada earning per share, rasio laba setelah pajak terhadap jumlah saham yang beredar. Indikator EPS sama dengan pendapatan setelah pajak per jumlah saham yang beredar. Metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata ataupun penyampaian yang kurang, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.